tentang mengarang cerpen. Sebelum kamu mengarang cerpen, tentu kamu harus paham betul apa itu cerpen. Cerpen adalah cerita pendek, jelas kan? Bukan cerita panjang. Oleh karena cerita pendek, maka biasanya alur atau plotnya itu juga sederhana dengan satu tujuan, meliputi 1-2 kejadian yang dialami oleh si tokoh. Kemudian kurun waktu penceritaannya juga terbatas. Beda dengan novel kan? Kalau novel tokohnya bisa lebih banyak, masalahnya lebih kompleks, demikian pula alurnya. Lalu kurun waktu penceritaannya juga bisa lebih panjang, ibaratnya dari masa muda sampai masa tua tokoh-tokohnya. Maka dalam mengarang cerpen kamu harus tahu persis apa yang mau kamu ceritakan. Tahu dengan persis. Sehingga nanti kita tidak membuat cerita yang terlalu berbelit-belit. Pengalaman saya dulu ketika saya mengirimkan cerpen ke koran atau ke majalah, redaksinya itu membatasi itu hanya 5-6 halaman folio dengan spasi rangkap. Jadi sungguh-sungguh sangat terbatas, tidak punya kemungkinan kita itu membuat cerita yang berdele-dele. Kemudian yang sering ditanyakan adalah dari mana kita menemukan ide. Seperti saya ungkapkan pada video saya yang pertama, ide itu bisa didapat dari mana-mana. Dari pengamatan, pengalaman, dari obrolan juga bisa memunculkan ide. Pada dasarnya kita kan suka mengobrol tentang apa saja, tentang kisah orang lain, tentang suatu kejadian dan sebagainya. Dan dalam obrolan itu pasti ada sesuatu yang dibahas, ada cerita. Atau paling tidak ada suatu topik bahasan yang menarik. Maka jangan heran bagi seorang pengarang yang sudah terlatih, topik bahasan dalam suatu obrolan bisa memunculkan ide yang kemudian mampu dikembangkannya menjadi sebuah cerita. Jadi sebenarnya mencari ide itu lebih mudah daripada mengembangkan dan kemudian menuliskannya dalam satu cerita. Salah satu syaratnya seperti yang sudah pernah saya ungkapkan, perkuat mesin imajinasimu agar ide bisa didapat dan bisa dikembangkan menjadi cerita yang menarik. Ya, manusia pada dasarnya itu kan tahan berbicara sampai lama berjam-jam, dan selama itu entah berapa ribu kata yang terlontar ya dari mulutnya. Tetapi ketika diminta untuk menulis 1 halaman saja, orang sering tidak mampu. Mengapa demikian? Karena kurang terlatih. Pada dasarnya kita semua itu bisa mengarang, bisa. Kalau ngomong jago ya, lisan. Tetapi tidak mampu untuk menuliskannya. Nah, masalahnya di sini sebenarnya adalah tinggal soal latihan, bagaimana menata kata dan kalimat sehingga menjadi satu rangkaian cerita yang enak dibaca. Ya cuma itu sebetulnya. Jadi bila kita tidak melatih menulis tadi ya, merangkai kata, kalimat menjadi satu tulisan yang enak dibaca misalnya, ide yang sudah bermunculan di kepala itu seringkali menjadi macet karena tidak terungkap, tidak mampu kita ungkapkan di dalam bentuk tulisannya. Perhatikan contoh ini, bagaimana sebuah tulisan itu sebenarnya bisa dibuat lebih enak dibaca dan lebih mengalir. Akhirnya aku sampai di taman kota ini. Tampak sekarang keadaannya berubah. Tempat yang penuh kenangan. Pepohonannya berkurang banyak. Dulu bersama mantanku, sore-sore sering aku berjalan-jalan di taman ini. Terasa lebih gersang. Kami duduk di bangku di sudut taman dekat sungai. Air sungainya bergemericik. Ah, itu cerita masa lalu. Sekarang hubungan kami sudah putus. Dan cowok itu sekarang entah di mana. Dengar-dengar pindah dan bekerja di Samarinda. Langkah kuhentikan. Kutengok arloji. Kudengar suaranya memanggil namaku. Si lelet itu akhirnya muncul. Kakinya berlari-lari kecil. Tubuhnya terlalu tambun sih. Harusnya dia diet. Sorry telat.
Habisnya macet katanya. Selalu itu alasanmu, Marco. Apa nggak bisa cari alasan yang lebih kreatif? Akhirnya aku sampai di taman kota ini. Keadaannya sekarang tampak berubah. Pepohonannya berkurang banyak. Tempat yang penuh kenangan ini terasa lebih gersang. Dulu bersama mantanku, sore-sore sering aku duduk-duduk di taman ini. Biasanya kami duduk di bangku di sudut taman, dekat sungai. Aku suka mendengar suara airnya yang mengalir bergemericik. Tapi itu cerita masa lalu. Sejak kami putus, aku tak pernah lagi berhubungan dengan cowok itu. Hanya kabarnya dia pindah dan bekerja di Samarinda. Itu saja. Ku dengar namaku dipanggil. Langkah ku hentikan sambil ku tengok arloji. Lalu aku berbalik. Si lelet itu akhirnya muncul. Kakinya berlari-lari kecil membawa tubuhnya yang tambun menuju ke arahku. Oh, kapan cowok ini mau diet? Sorry telat, ujarnya di sela napasnya yang terengah-engah. Habisnya macet. Marco, selalu itu alasanmu. Apa nggak bisa cari alasan yang lebih kreatif? Itu tadi hanya contoh. Sebenarnya yang saya lakukan hanyalah mengutak-atik beberapa kalimat dan menambah beberapa kata. Tetapi tulisan kedua jelas terasa lebih mengalir dan memberi nuansa ketika dibaca. Dan kamu memang harus berani bongkar pasang dalam menyusun kata dan kalimat sampai menemukan yang kamu anggap paling pas dan membuat tulisanmu enak dibaca, bernuansa, serta menyentuh emosi. Jadi dari contoh beberapa alinea yang kita bahas tadi, itu sebenarnya juga bisa menjadi kita jadikan awal dari sebuah cerita pendek. Ya. Misalnya begini, kita lanjutkan dari topik tadi. Apa sih sebenarnya tujuan tokoh aku dan Marco datang ke taman itu? Apakah mereka akan membahas tentang satu gagasan masa depan untuk mereka atau menyelesaikan persoalan antar mereka? Nah, kalau itu yang kamu pakai, tapi kemudian kamu merasa bahwa kok datar ya, penyelesaiannya kurang greget, bisa saja kamu munculkan gagasan yang lain ya, satu kejutan. Tiba-tiba sang mantan muncul di situ. Boleh saja kan? Karena sang mantan kebetulan setelah bertahun-tahun dia dapat tugas datang kota itu, dan karena di kota itu dia juga punya kenangan manis ya, kenangan yang tidak terlupakan, lalu dia menyempatkan diri datang ke taman itu dan bertemulah dia dengan tokoh aku dan Marco. Mungkin itu bisa lebih seru. Maka kira-kira apa yang terjadi selanjutnya ketika seorang aku sedang pendekatan dengan seorang cowok, tiba-tiba mantannya muncul? Apa yang kira-kira terjadi? Yang pasti rencana pertemuan dengan Marco pasti menjadi kacau, nggak fokus. Dan kejadian itu bisa kamu lanjutkan sampai ke sore harinya. Si tokoh aku baru selesai mandi, bel berbunyi, lalu tiba-tiba ketika dibuka pintu, ternyata sang mantan muncul di depan pintu. Tampilannya sungguh berubah, tampak lebih rapi dan bersih, lebih atletis. Dan senyumannya itu masih seperti yang dulu. Dia bilang, sorry ganggu, aku cuma pingin mampir. Kangen, boleh kan? Suaranya terdengar tenang disertai tatapan yang lembut namun mengunjam. Nah loh. Lalu bagaimana selanjutnya? Ya terserah kamu. Kamu kan pengarangnya. Silahkan terusin. Kalau ngelihat naga-naganya, putusnya sang mantan dengan tokoh aku itu kelihatannya secara baik-baik, elegan. Mungkin karena satu perbedaan. Buktinya sang mantan masih berani datang dengan baik-baik mampir ke rumahnya. Terus, apakah cinta lama akan bergetar kembali? Lalu, bagaimana dengan si Marco? Tinggalin aja, putusin aja,
Padahal Marco sangat mengharapkan balasan cintamu. Maksud saya cinta dari tokoh aku. Dan saya ingatkan, jangan lupa loh, Marco itu biar lelet dan tambun, dia anak orang super kaya di kota itu. Tunggangannya aja mobil baru yang harganya 1 miliar. Apa nggak jadi pertimbangan? Silahkan. Sampai jumpa.